Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-soleha? Semoga antum dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini Ustazah akan berikan materi tentang subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran 1. Nah, pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat, contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Selain mengandung protein, biasanya daging, ikan, cumi juga mengandung lemak. Nah, yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Makanan sehat yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah buah-buahan. Biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan yang sehat dan bergizi juga harus mengandung lemak. Contoh makanan berlemak yaitu ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat kita bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia.
Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu, bukan? Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari fase bayi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase kanak-kanak yaitu di rentang usia 2 sampai 5 tahun, lalu masuk ke fase anak-anak yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Lalu fase selanjutnya yaitu fase remaja yaitu untuk perempuan rentang usianya antara 11 sampai 18 tahun, untuk laki-laki rentang usianya 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa. Fase dewasa itu berada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan terakhir adalah fase lansia, lanjut usia atau manula, itu adalah pada usia 50 tahun ke atas. Kesimpulan untuk materi kali ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia itu setiap orang berbeda-beda ya, tergantung makanan dan kebiasaan olahraga serta gen atau keturunan dari orang tua. Jadi ketika kalian memiliki teman yang berbeda tingginya, berbeda berat badannya dengan kita, tidak usah saling membeda-bedakan ya, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.